Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Kamila dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Akhlak. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian sabar. Pengertian sabar dalam Islam tentunya juga perlu dipahami oleh setiap muslim. Contoh sikap sabar ini diantaranya adalah menunggu dengan tenang hingga tidak mudah marah. Sikap ini tentunya memberikan berbagai macam dampak positif untuk kamu yang menerapkannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sabar ada dua. Pertama, pengertian sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Kedua, pengertian sabar adalah tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Sederhananya, pengertian sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar adalah kemampuan untuk bertahan dalam keadaan sulit. Kesabaran mungkin melibatkan ketekunan dalam menghadapi penundaan. Pengertian sabar juga digambarkan sebagai toleransi terhadap provokasi tanpa menanggapi dengan tidak hormat atau kesabaran ketika berada di bawah tekanan, terutama ketika menghadapi kesulitan jangka panjang. Perilaku sabar digunakan untuk merujuk pada sifat karakter yang tabah. Dalam psikologi dan ilmu saraf kognitif, kesabaran dipelajari sebagai masalah pengambilan keputusan. Berlawanan dengan kepercayaan populer, kesabaran bukanlah kebajikan yang dimiliki beberapa orang sejak lahir. Sabar adalah sikap yang bisa dilatih dan dikendalikan. Dalam Islam, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sabaru, yang berarti tahan. Dari makna kata tersebut, dapat dipahami bahwa sabar adalah sikap tahan lama, tahan banting, dan tak mudah hancur. Dengan kata lain, sabar dapat diartikan sebagai sikap yang tidak lemah dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah salah satu keutamaan hidup terbaik dalam Islam. Melalui sabar, Muslim percaya bahwa seorang individu dapat tumbuh lebih dekat dengan Tuhan dan dengan demikian mencapai kedamaian sejati. Ditegaskan pula dalam Islam bahwa Allah berserta orang-orang yang sabar, lebih khusus lagi dalam musibah dan penderitaan. Ciri-ciri guru yang sabar dalam mengajar. 1. Menghargai pendapat orang lain. Banyak guru yang tidak menyadari bahwa menghargai pendapat orang lain itu dimulai dari situasi pembelajaran. Menghargai pendapat orang lain dimulai dari mendengarkan atau memperhatikan atau menganalisa apa yang sedang dijelaskan. 2. Tidak terpancing untuk berdebat. Seorang guru harus netral terhadap peserta didiknya. Dalam proses belajar mengajar, guru mampu akan menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Dan ketiga, rendah hati. Rendah hati termasuk dalam sikap yang terpuji, karena orang yang rendah hati tidak menyombongkan diri di hadapan manusia lain. Biarpun seseorang guru itu tahu bahwa dirinya memiliki kelebihan dan kemampuan, namun sangat menyadari bahwa semua kelebihan tersebut adalah karunia Allah yang bisa sekejap saja hilang jika Allah tidak berkehendak. Macam-macam sabar. Yang pertama, sabar kepada kewajiban-kewajiban Allah. Kedua, sabar dari larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap musibah. Imam Al-Qushayri dalam kitabnya menyebutkan bahwa sabar juga terbagi menjadi dua, yaitu sabar terhadap sesuatu yang sedang diupayakan dan sabar terhadap sesuatu yang ada tanpa diupayakan. Contoh sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, mengikhlaskan orang yang telah menyakiti kita tanpa membalas dendam atau menyimpan rasa benci. Yang kedua, menunggu sesuatu yang kita inginkan dengan penuh harap tanpa mengeluh atau putus asa. Dan yang ketiga, menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita tanpa menyalahkan diri sendiri atau orang lain. 4. Memaafkan kesalahan diri sendiri atau orang lain tanpa merasa bersalah atau dendam. Dan yang kelima, bersyukur atas apa yang kita miliki tanpa iri atau tamak. Kesimpulannya, sikap sabar adalah sikap yang mulia dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Dengan bersabar, kita bisa mengatasi masalah dengan lebih mudah, menjalin hubungan yang lebih harmonis, dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Oleh karena itu, mari kita latih sikap sabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.